jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur hanya Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat iman, Islam, dan yang mengumpulkan kita di tempat ini, tempat yang dipenuhi dengan kebaikan-kebaikan dan keberkahan-keberkahan. Tentunya berkumpulnya kita di tempat ini tidak lepas dari takdir dan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salam dan salawat semoga selalu tersampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak mereka sampai datangnya kematian. Ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada malam hari ini, malam yang mulia, sebagaimana biasanya kita akan melaksanakan kegiatan rutin kita, yaitu taklim dengan pembahasan seputar fikih, dan kita menggunakan atau memakai kitab Al-Fiqhu Al-Muyassar, ya, Al-Fiqhu Al-Muyassar yang dipersiapkan, yang ditulis oleh beberapa ulama, dan kita sudah menyebutkan di pekan lalu siapa mereka. Dan kita masih berada di pendahuluan, ya, pendahuluan sebelum kita masuk di kitab Thaharah dan juga bab niyah. Ada beberapa yang perlu kami ingatkan atau murojaah. Yang pertama adalah yang menjadi sumber kita dalam hukum. Yang pertama adalah Al-Quranul Karim, kemudian As-Sunnah, Sunnah Rasulullah SAW, yaitu hadis beliau, baik itu ucapan beliau, perbuatan beliau, dan juga pengakuan beliau, ya. Kemudian yang ketiga adalah al-ijma', kesepakatan para ulama. Yang keempat adalah al-qiyas, ya. Ini adalah sumber hukum yang disepakati para ulama kita. Tayyib, sempat kami katakan di kemarin di bab di pembahasan tentang qiyas, bahwasanya orang awam yang seperti kita dibolehkan, bahkan dianjurkan untuk bertaklid, ya, mengikuti ulama-ulama mujtahidun yang mempunyai kapasitas, yang mempunyai keilmuan untuk mengeluarkan hukum dari dalil-dalil baik dari Al-Quran maupun dari Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Namun perlu kita ketahui bahwasanya kalau risalah ya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah membagi tingkatan manusia, ya, membagi tingkatan manusia menjadi tiga dalam ilmu. Yang pertama al-mujtahidun, ya, al-mujtahidun, mereka yang mengeluarkan hukum dari Al-Quran dan Sunnah, dan mereka tidak diperbolehkan untuk bertaklid kepada ulama yang lain, kepada mujtahid yang lain. Dia diwajibkan untuk mengeluarkan hukum dari Al-Quran dan hadis sesuai apa yang dipahami. Yang pertama, jika yang pertama yang disebutkan oleh
Taimiyah kalau tidak salah ya. Kemudian tingkatan yang kedua ternyata ada talibul ilmi, penuntut ilmu, ya, pencari ilmu, mencari dalil-dalil baik dari Al-Quran maupun dari hadis dengan mempertimbangkan pandangan-pandangan para ulama. Ya, tak kala terjadi perselisihan, perdebatan di antara ulama, mereka mencari dan memilih apa yang sesuai dengan dalil. Kita tingkatan kedua, ya, al-martabah al-tsaniyah. Kemudian yang tingkatan ketiga adalah al-muqallid. Orang yang muqallid namanya terikat ya, bergantung, ya, mengikuti. Maka ini dalam ilmu ushul fiqh, dia bertanya kepada seorang syekh, seorang alim, seorang ustaz tanpa dia mempertanyakan dalil. Misalnya fulan muqallid mengatakan apa hukumnya ini, maka ustaz atau orang alim tersebut mengatakan ini hukumnya tanpa dia mempertanyakan apa dalilnya. Ini tingkatan yang ketiga. Ya, tingkatan yang ketiga. Jadi mungkin itu yang perlu kami ingatkan ya, karena setahu anak kemarin atau yang lalu kami coba menyebutkan al-mujtahid dan al-muqallid yang berijtihad, beristinbat dengan dalil dan mengeluarkan hukum sendiri tanpa kami menyebutkan talibul ilmi, menuntut ilmu. Baik, ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang dibahas dalam buku ini adalah hukum-hukum yang berkaitan dengan ibadah. Ya, hukum-hukum yang berkaitan dengan ibadah. Kemudian yang kedua, hukum-hukum yang berkaitan dengan muamalah. Di antaranya ahkam usra, ya, hukum berkaitan dengan keluarga, berkaitan dengan harta, jual beli, kemudian sewa menyewa, kemudian syirkah atau kerjasama, ya, tanam modal. Ini yang dibahas dalam pembahasan fikih. Tapi kemudian kata beliau, ya, masih pendahuluan, beliau menjelaskan atau mengarang buku ini, hafizahullah taala jami'an, menjelaskan buah dari ilmu fikih, mempelajari fikih. Kata beliau, ma'rifatul fikhi wal 'amalu bihi. Yang pertama poinnya atau hasilnya, kebaikan yang kita bisa dapatkan dari mempelajari ilmu fikih, mengetahui ilmu fikih adalah kita mempunyai pemahaman, pengetahuan tentang fikih. Ya, kemudian kita beramal dengannya. Ya, kita beramal dengannya. Karena berbeda orang yang mengetahui dan orang yang tidak mengetahui. Ini jelas ya. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala katakan, "Qul hal yastawi alladziina ya'lamuna wal ladziina la ya'lamun?" Katakanlah, apakah sama antara orang-orang yang mengetahui dan orang-orang yang tidak mengetahui? Ini namanya pertanyaan ingkar ya. Yang tidak pengingkaran, tapi tidak sama. Ya. Ini yang kedua. Kemudian berikutnya, meningkatnya kebaikan hamba. Yakni kepribadian seorang hamba akan menjadi jauh lebih baik daripada atau sebelum dia mempelajari ilmu fikih. Wasihhatul ibadatihi, dan ibadahnya akan menjadi benar. Wastiqamatu sulukihi, dan dia akan istiqamah di atas jalannya. Ya, istiqamah di atas jalannya karena dia punya pengetahuan tentang hal tersebut. Karena orang yang tidak punya pengetahuan, dia akan terombang-ambing, bimbang, memilih yang mana. Namun orang yang mengetahui, insya Allah dia punya pendirian. Kemudian kata beliau, wa idza saluhal 'abdu saluhal mujtama'. Apabila seorang hamba ya baik,
maka masyarakat perkumpulan akan menjadi lebih baik juga. Ya, fardiyah, kepribadian seseorang menjadi baik, maka akan mempengaruhi masyarakat yang banyak, sebuah kelompok, sebuah perkumpulan. Wasarat an-natijatu fid dunya was-sa'adah, wasarat an-natijatu fid dunya as-sa'adatu wal-'ishu ar-ragad. Dan dia akan mendapatkan kehidupan yang bahagia di dunia dan kehidupan yang makmur. Ini orang-orang yang mempelajari ilmu fikih dan juga ilmu secara umum, ya, ilmu agama secara umum. Wa fil akhirati ridwanullahi wa jannatuhu. Dan di akhirat dia akan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan surganya. Jadi mereka akan mendapatkan kebahagiaan di dunia, mendapatkan kehidupan yang bahagia, kehidupan yang makmur di dunia, dan juga mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Ini mereka yang senantiasa mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya ya, terakhir di pendahuluan, fardul fiqhi fid dini wal hadfu ala talabihi wa tahsilihi. Keutamaan ilmu fikih dan bagaimana agama kita ini mendorong, memotivasi kita untuk mempelajarinya. Kata beliau, inna tafaqquha fid dini min afdhalil a'mali. Sesungguhnya memahami agama ini, memahami agama Islam merupakan amalan yang paling afdal. Amalan yang paling afdal. Wa min atyabil khisal, dan dia merupakan kebiasaan yang paling baik. Jadi kita duduk dalam diri seperti ini merupakan amalan yang paling afdal dan juga kebiasaan yang paling baik. Wa qad dallat an-nusus min al-kitab was sunnati ala fadlihi wal hadd alayhi. Dan nas dari Al-Qur'an dan Sunnah telah menunjukkan akan keutamaan dan juga motivasi untuk selalu mempelajari agama Islam. Di antaranya kata beliau menunjukkan ayat Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffatan falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid-din wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun." Beliau menunjukkan firman Allah Subhanahu wa taala, tidak seharusnya semua kaum muslimin, semua orang-orang beriman terjun ke medan perang atau berjihad. Ya, tidak seharusnya mereka semua turun untuk berjihad, berperang. Falaula nafaru min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid-din. Ya, mengapa tidak ada di antara mereka yang tinggal atau pergi mempelajari agama Islam, untuk memahami agama Islam? Untuk apa? Kata Allah Subhanahu wa taala, liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Agar mereka memberikan peringatan kepada kaumnya, ya, kepada manusia apabila mereka tidak kembali ke tempat mereka. La'allahum yahdharun, ya, agar mereka menjadi orang-orang yang memberikan peringatan, orang-orang yang berhati-hati. Ini ayat yang pertama. Nas, dalil yang pertama, bagaimana agama Islam memotivasi, mendorong penganutnya untuk selalu berada di atas jalan yang namanya talabul ilmi, menuntut ilmu. Kemudian berikutnya beliau menyebutkan hadis Rasulullah SAW, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid-din." Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan, ya, maka Allah akan memahamkan agama ini. Ya, dan di antara cara Allah memahamkan seorang
semua kebaikan berada dalam pemahaman atau memahami agama ini. Jadi Rasulullah telah menempatkan semua kebaikan-kebaikan ternyata berada dalam pemahaman agama, artinya dalam memahami agama Islam. Wa hadha mimma yadullu ala ahamiyatihi wa a'zami sya'nihi wa 'uluwi manzilatihi. Dan ini menunjukkan bahwasanya memahami agama Islam merupakan perkara yang sangat penting dan juga perkara yang sangat agung dan kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Beliau juga menukilkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "An-nasu 'adun khiyaruhum fil jahiliyah khiyaruhum fil Islam idza faqihu." Kata beliau, manusia itu seperti tambang, ya, emas, perak dan lain-lainnya. Dia diperumpamakan seperti tambang. Yang paling baik di antara mereka adalah yang paling baik di masa jahiliyahnya. Ketika dia pindah ke Islam, dia juga yang paling baik apabila dia memahami Islam. Ya, ini juga di antara motivasi nas dalil untuk motivasi Islam untuk kita selalu berada di atas majelis ilmu. Kemudian kata beliau, "Fal fiqhu fid dini manzilatuhu fil Islami 'azimatun." Maka memahami agama Islam, kedudukannya dalam Islam sangat tinggi, sangat agung. Wa darajatuhu fil thawabi kabirah, dan derajatnya dari sisi pahala sangat besar. Ya, sangat besar. Li'anna al-muslim idza tafaqqaha fi umuri dinihi wa 'arafa ma lahu wa ma 'alayhi min huquqin wa wajibat, ya'budu rabbahu 'ala ilmin wa basiratin wa yuwaffaq bil khair was sa'adah fid dunya wal akhirah. Jadi apabila sesungguhnya, kata beliau, orang muslim apabila dia memahami perkara-perkara agamanya, urusan-urusan agamanya, dan dia mengetahui apa yang berhak untuk dirinya dan apa yang menjadi kewajibannya, ya, apa yang menjadi kewajibannya, dan dia menyembah Tuhannya di atas ilmu, di atas petunjuk, maka dia mendapatkan kebaikan. Akan diberikan petunjuk dalam mendapatkan kebaikan dan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Ya, dan saya rasa dalil-dalil yang menunjukkan keutamaan ilmu sangat banyak, baik dari Al-Quran maupun dari hadis-hadis Rasulullah SAW. Dan saya rasa pun ikhwah sudah menghafalkannya, sudah memahaminya. Ya, adapun metodenya sangat banyak. Tarbiyah, ta'lim, menghadiri sholat Jumat, ya, Jumat ini di antara metode-metode mendapatkan ilmu. Ya. Jadi agar kita bisa menjadi tenang dalam beribadah, beramal, bermuamalah, maka hal yang paling pertama untuk kita lakukan adalah bagaimana kita bisa memahami perkara-perkara tersebut. Ya, perkara-perkara tersebut itu dengan bermajelis-majelis seperti ini. Baik, ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini mungkin ya pendahuluan yang kedua di malam yang kedua, ya, malam berikutnya pada kita ini. Dan kita masuk di pembahasannya, ya. Dan sebenarnya kalau persoalan fikih hampir kita semua sudah tahu sebenarnya. Sudah tahu, ya. Cuma ini meroja saja, meroja, pengulangan, ya, pengulangan. Karena sebenarnya dalam pengulangan itu ada ibadah, keutamaan tertentu, atau hal
hal yang baru, ya. Mungkin kita lupa, kemudian setelah meroja dan kembali. Ini di antara hal yang baru dari meroja. Baik, kita bacakan bukunya Kitabul Taharah. Sebagaimana kita katakan terkenal bahwasanya kitab ini sangat mudah, yang praktis, sangat mudah dan sangat bagus untuk kita sebagai pemula dalam mempelajari fikih, karena dalamnya sangat sistematis. Kitab Taharah, kemudian bab air, dalam bab beliau menyebutkan permasalahan-permasalahan atau pembahasan-pembahasan yang berkaitan dengan air, ya, yang perlu untuk dibahas. Baik, kita masuk ke bab di kitabnya. Kitab pertama adalah Kitab Taharah, ya, Kitab Taharah, bersuci. Kita baca babnya. Al-babul awal, ya. Qala al-musannif rahimahullah. Al-babul awal fi ahkam taharati wal miyah. Bab yang pertama, pembahasan berkaitan dengan hukum-hukum bersuci dan tentang air, ya, air. Jadi hampir semua ulama fikih, bahkan semua ulama fikih dalam mengarang bukunya, dalam menulis bukunya, mereka mendahulukan yang namanya bab taharah dan bab air, ya. Kenapa demikian? Karena taharah itu merupakan syarat yang paling utama dalam ibadah sholat, ya. Sebagaimana dalam hadis Rasulullah SAW, tidak ada sholat salah satu di antara kalian tidak hadatha hatta yatawadda, apabila dia berhadas sampai dia berwudu. Sehingga para ulama mendahulukan kitab taharah dan juga bab air, karena air adalah alat yang digunakan untuk bersuci. Baik, dalam bab ini ada beberapa pembahasan yang beliau sebutkan. Al-mas'alatul ula fi ta'rif bit-taharati wa bayani ahamiyatiha wa aqsamiha. Pembahasan yang pertama adalah pengertian taharah, ya, pengertian taharah dan penjelasan pentingnya taharah dan pembagian-pembagiannya, ya, pembagian taharah, pengertian taharah, penjelasan taharah dan juga pembagiannya. Baik, yang pertama, ahamiyatut taharati wa aqsamiha, ya, pentingnya taharah, urgensi dari taharah dan juga pembagiannya. Kata beliau, at-taharatu hiya miftahus shalah, ya, bersuci adalah kunci pembuka untuk kita melaksanakan sholat, ya. Sebagaimana kita katakan tadi, la sholata ahadikum idza hadatha hatta yatawadda. Dalam hadis lain, la yaqbalu salatan ahadikum idza hadatha hatta yatawadda. Allah tidak akan menerima sholat di antara kalian apabila dia berhadas sampai dia berwudu, ya. Wudu juga bagian dari taharah. Wa aqidu syurutiha, dan dia merupakan syarat yang terpenting dalam sholat, ya, syarat sholat. Jadi syarat itu sebelum ibadah itu, ya, sebelum ibadah itu ada rukun itu dalam ibadah, ya, syarat dulu ibadah. Tapi konstitusinya sama. Apabila rukun terjatuh, sholat batal. Apabila syarat terjatuh atau tidak melaksanakan syarat, juga sholat batal. Konstitusi sama. Wa syartu la budda yataqaddama al-mashhur, dan syarat harus didahulukan dibandingkan yang dipersyaratkan. Artinya syarat itu harus lebih dahulu dibandingkan yang menjadi persyaratan di situ. Ya, bagaimana maksudnya? Harus ada syarat dulu baru yang menjadi sebab dari syarat, ya. Yang seperti
seperti sholat harus ada sebelum sholat itu dilaksanakan, ya. Tadi wa taharatu ala qismain. Taharah ada dua bentuk, dua macam. Al-qismul awal taharatun ma'nawiyatun wa hiya taharatul qalbi minasyirki wal ma'asi wa kulli ma rana alaihi. Taharah yang pertama kata beliau adalah taharah ma'nawiyah, yaitu taharah pensucian hati, membersihkan hati dari kesyirikan-kesyirikan, dari kemaksiatan-kemaksiatan dan segala bentuk yang menutupi hati kita. Ya, ini taharah ma'nawiyah. Ya. Wa hiya ahammu min taharatil badani. Kata beliau, dan ini lebih penting dibandingkan taharah badan, taharah dari najis dan hadas, kata beliau. Wala yumkinu an tatahaqqaqa taharatul badani ma'a wujudi najas syirki kama qala ta'ala innamal musyrikuna najasun. Dan tidak mungkin, ya, taharah badan akan terlaksana, akan terrealisasikan, ya, bahwasanya akan terwujudkan apabila ada namanya najis kesyirikan atau dosa kesyirikan. Ya, tidak mungkin kita mampu mensucikan badan kita dari najis dan dari hadas apabila ada dosa kesyirikan. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan innamal musyrikuna najasun. Sesungguhnya orang-orang syirik, orang-orang musyrik, dia adalah najis. Dia bernajis. Jadi tidak mungkin taharah badan, ya, mandi wajib, kemudian berwudu itu akan terwujudkan apabila ada kotoran kesyirikan atau dosa kesyirikan. Jadi beliau mengatakan taharah ma'nawiyah jauh lebih penting daripada taharah badannya. Ya. Kemudian pembagian yang kedua, ya, pembagian yang kedua yaitu taharah hissiyah. Taharah hissiyah. Yang pertama ma'nawiyah yaitu mensucikan taharatul qalbi minasyirki wal ma'asi wa kulli ma rana alaihi, yaitu mensucikan hati kita dari kesyirikan, kemaksiatan dan segala bentuk yang menutupi hati kita. Ini namanya taharah ma'nawiyah. Kemudian yang kedua taharah hissiyah. Ya, dan ini yang akan menjadi topik pembahasan kita. Ya, taharah hissiyah. Baik. Pengertiannya dalam pengertian bahasa, at-taharah hiya an-nadhafatu wan nazahatu min al-aqdan. Ya, membersihkan, mensucikan dari kotoran. Ini secara bahasa. Wa fi istilah, dalam istilah raf'ul hadathi wa zawalul khabathi. Ya, raf'ul hadathi wa zawal al-khabathi, menghilangkan atau mengangkat hadas, baik hadas besar maupun kecil, dan menghilangkan khabath atau najis, ya, baik najisnya mughalladhah, ini pembahasan nanti, ya, ataupun najisnya khaffafah, ya. Jadi ini pengertian taharah dari segi istilah atau dari segi syariat, yaitu mengangkat hadas dan juga menghilangkan khabath, ya, atau najis. Kemudian kata beliau, wal muradu bi ittifaqil hadathi izalatul wasfil mani'i min as-salati bi isti'malil ma'i fi jami'il badani in kana al-hadathu akbar. Ya, yaitu menghilangkan sifat atau sesuatu yang menghalangi seseorang dari melaksanakan sholat dengan menggunakan
menggunakan air ke seluruh tubuhnya, ya, ke seluruh tubuhnya apabila itu hadasnya adalah hadas besar. Apabila hadasnya hadas besar, ya. Wa in kana hadatsan asghar yakfi mururuhu ala a'dha'il wudu'i biniyatin. Adapun apabila hadasnya hadas kecil, maka cukup mengalirkan air kepada anggota-anggota wudu biniyatin, tapi dengan niat, ya, semua dengan niat, ya, baik menghilangkan hadas besar dengan cara mandi maupun menghilangkan hadas kecil dengan cara berwudu biniat, tetap dengan niat. Baik. Kata beliau, wa in faqada al-ma'u aw 'ajaza 'anhu istakmala ma yanubu 'anhu. Apabila dia kehilangan air, tidak bisa mendapatkan air, atau dia lemah untuk menggunakan air, entah dia sakit atau entah ada sesuatu luka di tubuhnya, maka jalan keluarnya kata beliau istakmala ma yanubu 'anhu. Dia menggunakan apa yang menjadi pengganti air tersebut. Wa huwa turab, itu tanah. Itu tanah. Ala sifatil ma'mur biha syar'an, dengan cara yang disyariatkan. Insyaallah di pembahasannya ada, ya, kata beliau wa sayati dzikruha insyaallah fi bab tayammum, dan akan datang penjelasannya di bab tayammum, kata beliau, pembahasan tentang tayammum. Baik, apa perbedaan antara hadas dengan khabath atau najis? Apa perbedaan atau persamaannya dulu? Apa persamaan antara hadas dengan khabath atau najis? Ya, persamaannya sama-sama menilai sholat. Persamaannya, kalau kita berhadas tidak boleh mengikuti sholat. Kalau kita ada najis di tubuh, di baju, di tempat juga tidak boleh kita laksanakan sholat. Ini persamaannya. Perbedaannya, kalau hadas dia perbuatan, ya, perbuatan seperti buang air kecil atau junub atau buang besar, ini perbuatan. Adapun najis atau khabath, bendanya, benda dan perbuatan itu sesuatu yang keluar, ya, walaupun bisa kalau mana ada tidak ulama dia najis atau bukan akan dibahas insyaallah. Intinya kalau najis bendanya, ya. Tadi kata beliau wal murad bi zawalil khabath, adapun yang dimaksud dengan hilangnya khabath atau najis ay zawalun najasati minal badani wal thawbi wal makan, yaitu hilangnya najis dari tubuh kita dan juga dari pakaian kita dan tempat kita melaksanakan ibadah. Jadi tiga tempat kalau najis, ya, tiga tempat. Tadi kita sedikit berikan komentar. Beliau menggunakan kalimat zawal. Kalau yang tahu bahasa yang tahu ini, ya, antara zawal dengan izala. Zala yazulu, hilang. Azala yusiru, menghilangkan, bedanya. Kalau dalam bahasa Arab namanya fi'il muta'addiyah, ya, fi'il muta'addiyah. Zawal dia tidak membutuhkan maf'ulun bihi yang dibinai pekerjaan, hilang dengan sendirinya. Kalau misalnya menghilangkan, ada yang menghilangkan, ya, ada yang dihilangkan dan ada yang menghilangkan. Ini namanya izal. Di sini pengaku menggunakan kalimat zawalun najasati, hilangnya najis. Berarti entah dia hilang dengan sendirinya atau ada orang lain yang menghilangkannya. Jadi beliau menggunakan kalimat zawal. Jadi kalau dia hilang sendiri, misalnya hujan turun bersih, itu sudah bersih, dihukumi bersih, tempatnya
sawadul khabar, hilangnya najis. Ya, ini komentar sedikit. Baik. Fataharatul hissiyah ada nau'ain. Maka taharah hissiyah dia dua macam, dua bentuk. Yang pertama taharatu hadatsin wa takhtassu bil badan. Yang pertama taharah hadath dari hadath, ya, dan dia khusus di badan. Khusus di badan. Wa taharatu khabathin, dan taharah dari najis, dari kotoran, takunu fil badani wa thawbi wal makan. Dia bisa di badan, bisa di pakaian, dan bisa di tempat. Ya, bisa di tempat. Baik. Sebelum kita masuk di masalah kedua, kita habiskan masalah hadat dan khabar. Hadat dan khabar. Semoga selesai. Kemudian wal hadatsu ala nau'ain juga. Hadas terbagi dua, ya. Hadas asghar wa huwa ma yajibu bihi al-wudu. Hadas kecil yang dia wajibnya cuma berwudu. Wa hadatsu akbar wa huwa ma yajibu bihi al-ghusl. Adapun hadas besar yaitu hadas yang wajib dihilangkan atau wajib diangkat dengan cara apa? Mandi. Ya, orang yang sudah menikah. Kemudian saya katakan coba permulaan saja. Baik, ya. Kemudian kedua, wal khabathu ala thalathati anwa'i. Adapun khabar najis ada tiga bentuk, ada tiga macam. Yang pertama, khabathun yajibu ghusluhu, najis yang wajib disiram. Dia tidak dengan cara disiram. Contohnya orang-orang dia yang tidak sering suruh hari air liurnya anjing diwajib disiram dengan air. Kemudian yang kedua, wa khabathun yajibu nafkhuhu, khabas yang wajib atau cara menghilangkannya dengan cara dipercikkan. Ada yang tahu? Bersih. Ada najis yang dihilangkan dengan cara menyiramnya dengan air, dimandi atau disiramnya. Ada juga dengan cara dipercikkan. Iya. Kencing bayi. Laki-laki. Iya. Jadi kencing bayi, ya. Sebagaimana dalam hadis Rasulullah SAW, yuksalu min baulil jariyati. Ya, disiram air kencing bayi perempuan jariyah. Ya, wa yurashu min bauli al-gulam. Dan adapun kencing gulam bayi kecil, ya, cuma dirush, ya, dipercikkan. Jadi misalnya ada yang bawa bayi sholat, kencing anaknya, cukup antum datang dengan air, percikan, ya, percikan, tapi berapa sama ketutaknya. Kalau dia mau dipercikan, percikan. Kalau dia katakan cuci. Jadi kita berbicara tentang hukumnya, ya, tentang hukumnya, ya. Ini kembali kalau tandanya mana cuci, ya. Kalau hukumnya cukup dipercikan kalau kencing bayi yang laki. Baik. Kemudian yang ketiga, bentuk yang ketiga adalah wa khabathun yajibu mashuhu, najis yang cara menghilangkannya, ya, dengan mengusap. Ada yang tahu? Ini ayam ya. Dengan cara mengusap. Dengan cara mengusap. Contohnya apa? Ini yang sudah hilang di antara kita kaum muslimin. Apa? Al-istijmar, bersuci dengan
batu. Ya itu almas namanya menggosok ya, saya juga nanti makan. Najis yang cara menghilangkannya dengan cara menggosok. Ada. Bukan diusap-usap, bukan pada gosok itu sudah bersih, dikasih kembali, benar sekali. Kalau dikasih-gosok, tapi diusap. Ya, bisa begini. Kalau dikasih begini, sudah bersih. Yang pertama sudah bersih, kedua ya, digosok. Ada seperti ini. Tapi yang ketiga ini tergantung keadaan ya, tergantung keadaan. Di antaranya juga apabila ada kotoran di sendal, ya, sendal, kotoran, cukup kita usapkan di tangan, kemudian kita beri pakai masuk mesin. Tapi kita berbicara tentang hukumnya ya, saya ke petang, ya, kita berbicara tentang hukumnya, ya, dan ini ya, dan juga pedang yang terkena darah. Di waktu perang misalnya ada darah, cukup tidak usah boleh langsung pakai. Artinya itu sudah hilang. Jadi ini yang terakhir, ini yang ketiga, apa yang membuat cara menghilangkannya dengan cara mengusap, ini tergantung keadaan ya. Dan juga pakaian wanita yang menjulur ke tanah, karena wanita tidak diurutkan pakaiannya sejengkal boleh, ya, sejengkal boleh. Ya, apabila ada najis pertama, maka sabuan kedua itu adalah pembersihnya, ya, pembersihnya. Yang kita tahu sebenarnya najis mughalladh, apalagi mutawassit dan juga mukhaffaf, ya, mukhaffaf. Ini yang kita pelajari biasanya, sebenarnya, sebenarnya masuk di sini cuma lain pembahasannya. Kita bisa masukkan najis mughalladh itu di yang pertama, mukhaffaf juga yang pertama. Najis mutawassit di yang kedua dengan cara mempercikkan. Adapun yang cara ketiga ini tergantung keadaan. Mungkin ini ya seperti saya sampaikan, semoga bisa dipahami dan semoga bisa menjadi patokan kita dalam beramal ya. Kita punya hujjah atau pelindung hati. Karena kalau kita punya hujjah, kita sedang beribadah. Kita jangan dipakai untuk berdebat. Saya mau pakai bukan itu maksudnya. Ya, karena sekarang sudah bertahap. Di zaman Nabi masih tanah itu. Ya. Tadi ini yang seperti yang saya sampaikan ya, karena waktu sudah masuk. Ya, ini sebelum tutup. Bukan pertanyaan yang saran saya. Pertama mungkin masalah waktu kita kan sangat terbatas. Ya, paling orang murid ya tidak banyak. Jadi mungkin harusnya kita sesuai waktu kita jawab. Ya, sekitar 10 menit lagi. Jadi sekarang ada waktu mau masuk jam 7 lewat 4 menit sekarang. Karena kenapa? Seperti tadi persoalan gosok-gosok dan pusat-pusat itu ya kita butuh yang real ya. Kita butuh. Apalagi jika masalah-masalah seperti ini sangat penting kita pahami bersama. Sebab mungkin banyak kasus yang kita dapatkan ini butuh penjelasan. Yang pertama, yang kedua, sebenarnya menarik terkait dengan masalah pembahasan masalah tadi itu kalau najis ya tadi yang kita kali ya dengan ini di masalah tauhid ya, tapi yang ini penting juga. Nanti barangkali Pak PPK dakwah bisa siasati di mana supaya itu penting juga untuk kita pelajari masalah kesyirikan, masalah tauhid itu penting. Berarti maksudnya boleh sekali-kali mungkin ada juga pembahasan itu apa bisa lihat dari mana. Ini saya mungkin sudah jadi mungkin untuk bertanya di sini ya. Ya Insyaallah kalau ada waktu kita masih hidup masih diberikan umur yang panjang, insyaallah kita buka dan jawabnya kita berdiskusi di 7 dolar ya insyaallah. Ya, ini kita lagi membahas kitabnya, kita lagi membahasnya insyaallah. Kalau kalian bisa jawab, menjawab. Kalau tidak bisa, kalian tidak atau PR dan dulu kenanya. Dan siapkan pertanyaan dari peserta.
kembali bertanya, yang bisa jawab dapat hadiah Masya Allah. dari bukan dari penyelenggara Oh iya. dakwah. Masih Ya, biasanya. Ya. Insya Allah. Dan insya Allah ke depan kita meroja ya. Dan katanya insya Allah kita pesankan hadiah. Alangkah bagusnya kalau ada yang antara ikhwah yang punya bukunya dari terjemahan maupun masyarakat. Kalau masyarakat yang bagus kan, supaya bisa menjadi panduan kita, ya. Atau misalnya kita apalagi ada hadiahnya, insya Allah ini juga ya. Bagus ya kalau betul bagus. Mungkin ini ya kita tutup. Untuk yang berkata subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.